you don't forget to stop. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari Pendidikan Fisika kelompok 1. Di materi kali ini kami akan membahas tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hani Sinaga dan teman saya. Nama saya Julia Senibat. Nama saya Prajurit ini dan teman saya. Yang paling Selamat menyaksikan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi muatan listrik, di mana muatan listrik adalah sifat dasar partikel subatomik seperti elektron dan proton yang menyebabkan adanya interaksi elektromagnetik antara partikel-partikel tersebut. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton memiliki muatan positif. Konsep ini ditemukan dan dikembangkan oleh ilmuwan yaitu Charles Augustin de Coulomb, J.J. Thomson, dan Robert Boyle. Selanjutnya kita bahas mengenai sifat-sifat dari muatan listrik, di mana elektron dan proton adalah pembawa muatan listrik utama. Elektron membawa muatan negatif, sedangkan proton membawa muatan positif. Dan muatan listrik dapat bermuatan positif atau negatif tergantung pada jumlah elektron dan proton yang terkandung dalam sebuah objek. Ketika jumlah elektron lebih banyak, objek tersebut maka akan bermuatan negatif, dan jika jumlah proton lebih banyak, maka objek tersebut akan bermuatan positif. Hukum kekekalan muatan menyatakan bahwa muatan listrik tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, hanya bisa dipindahkan dari satu objek ke objek lainnya atau diubah dari satu bentuk menjadi bentuk lainnya. Selanjutnya, prinsip dari muatan listrik sendiri yaitu hukum Coulomb, di mana hukum ini menyatakan bahwa gaya antara dua muatan bermuatan berbanding lurus dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Selanjutnya kita bahas mengenai penerapan muatan listrik yang pertama yaitu listrik statis, di mana fenomena listrik statis seperti tarikan atau tolakan yang dihasilkan saat menggosok benda merupakan penerapan dari prinsip muatan listrik. Yang kedua, elektronika, yaitu mengenai pembahasan tentang muatan listrik merupakan kunci untuk merancang dan memahami kinerja berbagai perangkat elektronik, salah satunya yaitu transistor. Yang ketiga yaitu pemanfaatan dalam teknologi, di mana muatan listrik memiliki peran vital dalam berbagai teknologi modern, mulai dari pembangkit listrik, energi listrik hingga pembangkit kendaraan listrik dan perangkat penyimpanan energi. Sekian materi mengenai muatan listrik. Selanjutnya untuk materi hukum Coulomb akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hukum Coulomb. Di sini bisa dilihat ada dua muatan yang saling berdekatan. Mereka saling tarik menarik karena mereka bermuatan yang berlawanan. Satu permisalan adalah positif dan satu adalah negatif. Muatan pertama dan muatan kedua tak saling tarik menarik dalam jangka jarak tertentu dengan lambang R. Nah, kita masuk ke rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan F adalah gaya Coulomb yang dihasilkan dengan satuan Newton. K itu adalah konstanta Coulomb senilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 dan Q2 adalah muatan pertama dan muatan kedua dengan satuan Coulomb, dan R kuadrat atau R itu sendiri adalah jarak antara Q1 dan Q2 dengan satuan meter. Tujuan eksperimen yang pertama, pemahaman dasar muatan listrik. Eksperimen ini membantu dalam memahami sifat dasar dari muatan listrik, baik itu muatan positif maupun muatan negatif. Yang kedua, verifikasi hukum Coulomb. Eksperimen ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran hukum Coulomb yang menyatakan bahwa gaya antara dua muatan listrik sebanding dengan produk dari kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Yang ketiga, pengukuran gaya listrik. Eksperimen ini memungkinkan kita untuk mengukur besar gaya yang bekerja antara dua muatan yang diletakkan pada jarak tertentu sesuai dengan hukum Coulomb. Baiklah, di sini Kak, untuk bahan-bahan eksperimen mengenai muatan listrik dan hukum Coulomb, di mana alat dan bahannya adalah
di mana kabel merah dan kabel hitam ataupun kabel positif dan negatif dengan ukuran 30 cm serta holder tempat akan meletakkan baterai yang bertegangan 1,5 volt serta baterai dengan berbagai jenis, yaitu satu baterai jenis AA dengan tegangan 1,5 volt, satu baterai dengan jenis 9V dengan tegangan 9 volt, satu baterai dengan ukuran AA dengan satu tegangan 1,5 volt yang digabungkan jadi 3 volt, dan satu jenis baterai dengan ukuran D dengan tegangan 1,5 volt yang digabungkan menjadi 3 volt. Kemudian untuk alat yang akan diuji yaitu 1 cm kawat, 1 cm tembaga, baru 1 mata hektar, baru kertas atau setarik kertas aluminium, baru paku dengan ukuran 1, inci, serta pasir magnet. Kita akan lanjut ke bagian eksperimennya. Baik, yang pertama kita sambungkan kabel merah ke positif dan kabel hitam ke negatif. Setelah kita sambungkan, kita uji untuk yang pertama menggunakan 1,5 volt. Untuk kawat tidak dapat terangkat. Yang kedua kita uji mata hektar, tidak juga bisa. Yang ketiga aluminium. Yang ketiga tembaga, tidak bisa. Yang keempat aluminium, tidak bisa juga. Yang kelima mata pasir. Mata pasir dapat terangkat tapi sedikit. Selanjutnya kita uji untuk 3 volt, tegangan 3 volt. Untuk kawat dapat terangkat. Untuk selanjutnya mata hektar dapat terangkat. Selanjutnya tembaga terbukti tidak dapat terangkat. Aluminium juga tidak bisa. Mata pasir dapat terangkat. Selanjutnya kita uji menggunakan baterai ABC yang bertegangan 1,5 volt dikali 2 menjadi 3 volt. Pengujiannya sama dengan yang tadi, yang 3 volt menggunakan baterai alkali AA. Selanjutnya menggunakan baterai 9 volt. Kita uji yang pertama yaitu kawat terbukti dapat terangkat. Yang kedua yang kita uji yaitu mata hektar dan juga terbukti dapat terangkat. Yang ketiga aluminium tidak dapat terangkat. Yang keempat tembaga tidak dapat terangkat. Yang kelima pasir magnet. Di sini kita dapat melihat bahwa pasir magnet dapat terangkat. Demikianlah hasil eksperimen kami. Jangan lupa di like, Comment, subscribe, and share channel